Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Selamat pagi buat setiap kita yang baru bergabung juga. Pagi hari ini kembali kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama ambil Alkitab kita di rumah kita masing-masing. Kita sudah ada di Keluaran pasalnya yang ke-18, saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Di Keluaran pasalnya yang ke-16, 17 kita sudah selesaikan bagaimana kita melihat Tuhan pelihara bangsa Israel dari satu pergumulan kepada pergumulan yang lain, dari satu tempat kepada tempat yang lain, dari satu masalah kepada masalah yang lain. Jadi dalam mengiring Tuhan, Tuhan akan mendewasakan kita. Dalam mengiring Tuhan, Tuhan akan mendidik kita. Jadi masalah itu biasa buat kita. Kenapa? Karena di dalam masalah kita didewasakan. Dalam masalah kita dibentuk. Dalam masalah kita dididik untuk lebih mengandalkan Tuhan, lebih bergantung kepada Tuhan. Dan hari ini kita sudah masuk dalam Keluaran pasalnya yang ke-18, ayatnya yang pertama, saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Keluaran pasal 18 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12 ya. Keluaran pasalnya yang ke-18 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Setelah kejadian peperangan kemarin kita sudah bagikan sharing ya kan, saudara dikasih dalam Tuhan, bagaimana bangsa Israel berperang pertama kali ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka berperang dan melawan orang Amalek. Itu adalah peperangan pertama. Apa yang kita pelajari dari peristiwa peperangan ini kemarin saya sudah bagikan. Jadi bagi Bapak Ibu yang kemarin tidak mengikuti live doa pagi, Bapak Ibu mau belajar kembali firman Tuhan, saya sudah bagikan renungan kemarin di akun YouTube channel saya, Glenn Latuheru. Bapak Ibu bisa lihat di sana ya. Dan hari ini dalam Keluaran pasal 18 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Perhatikan firman Tuhan. Kedengaranlah kepada Yitro, berarti sampai beritanya, saudaraku, kepada mertuanya Musa, imam di Midian, mertua Musa, segala yang dilakukan Allah kepada Musa dan kepada bangsa Israel umatnya, yakni bahwa Tuhan telah membawa orang Israel keluar dari Mesir. Jadi berita itu menggemparkan, berita itu terdengar sehingga mertua yang ada di Midian pun mendengar bagaimana bangsa Israel dibawa keluar oleh anak menantunya, saudaraku, yakni Musa, keluar masuki padang gurun dan akan memasuki tanah tempat di mana Tuhan berjanji, tanah yang berlimpah susu dan madu. Sehingga ketika Yitro mendengar di Midian, maka apa yang terjadi? Ayat 2. Lalu Yitro mertua Musa ini membawa serta Zipora istrinya Musa yang dahulu disuruh Musa pulang, dan kedua anak laki-laki Zipora yang bernama Gersom yang pertama, sebab kata Musa, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing, dan yang seorang lagi bernama Eliezer, sebab katanya Allah Bapakku adalah penolongku dan telah menyelamatkan aku dari pedang Firaun. Jadi Yitro bersama-sama dengan anaknya Zipora, ya kan, bersama dengan kedua cucunya yakni Eliezer, saudaraku, dan Gersom, akhirnya dibawa oleh Yitro bertemu dengan Musa di padang gurun. Di ayat 5, ketika Yitro mertua Musa beserta anak-anak dan istri Musa sampai kepadanya di padang gurun tempat ia berkemah di padang gurun dekat gunung Allah, maka disuruhnya lah mengatakan kepada Musa. Aku mertuamu Yitro datang kepadamu membawa istrimu beserta kedua anaknya. Ayat 7. Lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu, sujudlah ia kepadanya dan menciumnya. Lihat saudara, seorang nabi besar yang dipakai Tuhan dahsyat luar biasa, ketika ketemu mertuanya tetap menghormatinya, tetap sujud. Alkitab mencatat serta menciumnya.
Tidak serta-merta karena dia udah dipakai Tuhan dengan membelah laut Tiberau, mengangkat tangan maka bangsa Israel menang berperang, lalu mendadak dia menjadi sombong dan berkata, sana, jangan terlalu dekat-dekat. Ini orang yang diurapi Tuhan. Saudaraku, Musa tidak seperti itu. Musa tidak seperti itu, saudara dikasih dalam Tuhan. Musa tetap rendah hati. Musa tetap memiliki kerendahan hati dan sambil memeluk Yitro mertuanya ketika mereka datang bersama-sama dengan istri, bersama-sama dengan anak-anaknya. Jangan sampai ketika Tuhan memakai hidup kita, ketika Tuhan memberkati hidup kita, kita mulai sombong kepada keluarga kita dan berkata, aku yang paling diberkati Tuhan, kamu orang-orang berdosa, hina dina, tidak apa-apa, tidak punya apa-apa. Jangan, saudara. Iya kan? Ketika kita dipercayakan sesuatu melebihi orang-orang di sekeliling kita, belajar tetap rendah hati. Biarlah tetap lubang hidung kita madep ke bawah, jangan menghadap ke atas. Maksudnya sombong berjalan sambil nggak mau lihat siapa-siapa, jangan, saudara. Musa seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dahsyat, dipakai Tuhan luar biasa. Tetap ketika ketemu dengan mertuanya sujud, datang rendah hati. Ya, ini yang tercatat dalam kebenaran firman Tuhan, saudaraku. Keluarlah Musa, mertuanya itu menyongsong mertuanya itu, sujudlah ia kepadanya dan menciumnya. Mereka menanyakan keselamatan masing-masing lalu masuk ke dalam kemah. Sesudah itu Musa menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan Tuhan kepada Firaun dan kepada orang Mesir karena Israel dan segala kesusahan yang mereka alami di jalan dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Ini penting, saudaraku. Di ayat yang ke-8 Alkitab mencatat Musa sharing, Musa ceritakan, saudaraku. Apa yang dia ceritakan? Bagaimana Tuhan membela mereka. Tuhan menceritakan bagaimana Tuhan memelihara hidup mereka. Tuhan menceritakan bagaimana Tuhan membelah laut Tiberau. Musa menceritakan bagaimana keajaiban yang Allah buat. Penting bagi kita untuk menceritakan ini yang disebut bersaksi. Saksikan kebaikan Tuhan dalam hidup saudara dan saya bagi orang lain. Ceritakan. Tujuannya bukan menyombongkan diri, tujuannya agar Tuhan dipermuliakan, agar orang yang mendengarnya pun menerima sukacita. Saya ajak setiap umat Tuhan yang olehnya Tuhan percayakan saya layani setiap pagi dalam doa pagi online ini, ayo bersaksi. Engkau punya teman, engkau punya kerabat, engkau punya keluarga, engkau punya saudara, engkau pernah mengalami pertolongan Tuhan. Ceritakan itu bagi mereka. Kenapa? Karena ada banyak orang di luar sana butuh kekuatan. Ada banyak orang di luar sana butuh pengharapan ketika mereka mendengarkan kesaksian bagaimana Tuhan menyertai, menolong, membela hidup kita. Ketika mereka mendengarnya, mereka juga punya pengharapan. Oh iya ya, kalau kamu ditolong Tuhan, maka saya percaya saya pun pasti ditolong Tuhan. Oh iya ya, kalau kamu berdoa dan doamu dijawab Tuhan, saya percaya ketika saya berdoa, doa saya juga dijawab Tuhan. Itu memberikan pengharapan buat orang lain. Belajar pakai mulut kita untuk bersaksi, bukan untuk ngegosip. Yang suka ngegosip bertobat. Yang suka ngomongin orang di belakang bertobat. Ceritakan saja kebaikan Tuhan. Baik kepada keluarga kita, mertua kita, menantu kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Ceritakan. Lebih baik kita menceritakan kebaikan Tuhan daripada kita menceritakan keburukan orang lain. Ketika kita menceritakan kebaikan Tuhan, orang yang mendengarnya pun diberkati. Namun ketika kita menceritakan keburukan orang pun akan ikut mengutuki orang itu. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita hidup bisa jadi berkat buat orang lain. Tapi di sisi yang lain, di sisi yang bersamaan, kita bisa hidup menjadi kutuk buat orang lain. Tatkala kita mulai ngomongin orang, kita pakai mulut kita untuk melemahkan iman orang lain. Musa sadar betul ketika dia bertemu dengan mertuanya, dia menceritakan. Dia menceritakan bagaimana kebaikan Tuhan. Dia menceritakan bagaimana Tuhan tolong dia. Dia menceritakan bagaimana Allah berperkara dalam hidupnya.
mulai hari ini saya ajak setiap umat Tuhan, ayo bersaksi. Engkau mau ketemu siapapun, ceritakan bagaimana Tuhan tolong saudara. Setelah itu ceritakan lagi kepada mereka, Tuhan juga pasti bisa tolong kamu. Sehingga orang yang udah mulai kehilangan pengharapan itu timbul pengharapan, saudara. Orang yang sudah hilang imannya ketika dia mendengarkan kesaksian kita, kira timbul iman, timbul pengharapan. Oleh karena perkataan saudara dan saya. Ya, saya ajak setiap umat Tuhan yang mau bersaksi mulai hari ini, ketik kolom komentar, saya mau bersaksi. Ayo, ketik di kolom komentar, sama-sama bilang sama saya mau bersaksi. Saya lihat komentar Bapak Ibu, saya tahu Bapak Ibu masih bangun, nggak tidur lagi. Ya, ayo, ketik di kolom komentar, saya mau bersaksi. Kepada siapapun. Kalau mereka nggak mau dengar, itu urusan mereka. Yang penting kita pakai mulut kita untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Ya, ayat selanjutnya, ayat yang ke-9. Bersukacitalah Yitro. Lihat dampak dari sebuah kesaksian. Orang mendengarnya pun bersukacita. Bersukacitalah Yitro. Bayangkan kalau omongan mulut kita bukan ngomongin kebaikan Tuhan, tapi ngegosipin orang. Bukan bersukacita, hati orang tuh jadi dongkol, hati orang jadi benci pada sesama. Ya, bersukacitalah Yitro tentang segala kebaikan yang dilakukan Tuhan kepada orang Israel, bahwa Ia telah menyelamatkan mereka dari tangan orang Mesir. Lalu kata Yitro, terpujilah Tuhan. Lihat saudara, dampak dari orang bersaksi, orang menyaksikan kebaikan Tuhan. Orang yang mendengar itu akan bersukacita, orang yang mendengarnya pun akan memuji Tuhan. Yitro ketika mendengar kesaksian Musa, Yitro memuji Tuhan. Oh, terpujilah Tuhan, kata Yitro. Terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan Firaun. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah, sebab Ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir, karena memang orang-orang ini telah bertindak angkuh terhadap mereka. Dan Yitro, mertua Musa, mempersembahkan korban bakaran dan beberapa korban sembelihan bagi Allah. Lalu Harun dan semua tua-tua Israel datang untuk makan bersama-sama dengan mertua Musa di hadapan Allah. Dampak dari bersaksi itu dahsyat. Dampak dari bersaksi itu luar biasa. Orang yang mendengarnya bersukacita, orang yang mendengarnya memuji-muji Tuhan, bahkan orang yang mendengarnya pun mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi ketika saudara dan saya bersaksi, itu bukan cuma buat nguatin kita, bukan cuma untuk menceritakan cerita-cerita biasa, tapi ada kuasa di balik kesaksian. Sama-sama bilang sama saya, ada kuasa di balik kesaksian. Alkitab mencatat ada dua hal yang dapat menghancurkan iblis, ya kan? Yang pertama, darah anak domba Allah. Dan yang kedua, oleh kesaksian orang percaya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan. Amin. Haleluya. Jadi ketika mulut kita berat untuk bersaksi, itu dipertanyakan. Kenapa nih? Ya jelas, kalau iblis nggak mau kita bersaksi. Setan nggak mau, sehingga dia mengatupkan mulut kita, sehingga tidak mau menceritakan kebaikan Tuhan yang pernah kita alami. Yang kita pikir, wah ini sebuah aib pendeta, nggak usah diceritakan. Loh, kalau aib itu Tuhan pulihkan, kalau aib itu Tuhan selesaikan, kalau tak aib itu Tuhan bukakan jalan keluar, kenapa kita nggak ceritakan? Orang yang mengalami hal yang sama juga akan turut dikuatkan, saudaraku. Ini yang saya mau bagikan buat setiap kita pagi hari ini. Ayo bersaksi, ayo bersaksi, ayo bersaksi. Orang mau dengar atau tidak kesaksian kita itu urusan kedua. Yang penting kita menceritakan bagaimana Tuhan udah pulihkan kita, bagaimana udah Tuhan bukakan jalan dalam kehidupan kita. Dan saya percaya ada banyak dari kita sudah mengalami jalan-jalan yang Tuhan sudah bukakan. Amin. Ada banyak dari kita sudah melihat campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Ada banyak dari kita sudah terlalu banyak melihat pertolongan Tuhan tapi tidak bersaksi.
Bayangkan, ketika kita disuruh kesaksian di komsel, ketika kita disuruh kesaksian di gereja, ada banyak anak-anak Tuhan yang tidak mau bersaksi. Padahal dengan bersaksi engkau membuat orang lain kuat. Dengan bersaksi engkau membuat orang lain memuji-muji Tuhan. Dengan bersaksi engkau membangkitkan semangat orang lain untuk mengiring Tuhan. Dengan bersaksi engkau mematahkan kuasa kegelapan. Ada kuasa di balik kesaksian kita. Apa yang perlu kita saksikan, pendeta? Ceritakan apa yang sudah Tuhan buat dalam hidup Musa. Gak menceritakan yang aneh-aneh. Musa menceritakan bagaimana bangsa Israel dibebaskan oleh Tuhan. Musa menceritakan bagaimana bangsa Israel dipelihara oleh Tuhan di tengah-tengah padang gurun. Musa menceritakan bagaimana bangsa Israel menang atas setiap peperangan-peperangan padahal tidak memiliki latar belakang berperang. Itu aja yang diceritakan. Terkadang kita bingung, aduh apa ya yang saya mau ceritakan? Sambil garuk-garuk kepala yang padahal nggak gatel gitu kan, saudara. Ceritakan apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita. Saksikan itu. Sehingga pada akhirnya orang-orang lain juga turut memuji Tuhan. Saudara, kita bisa hidup jadi berkat melalui perkataan kita. Selalu saya bilang gini, untuk jadi berkat nggak perlu punya uang yang lebih kok. Kalau engkau punya uang lebih, engkau bisa jadi berkat dalam keuanganmu. Tapi kalau engkau punya uang pas-pasan, tapi engkau bisa bersaksi, engkau juga bisa jadi berkat buat orang lain. Amin. Jadi bukan soal apa yang nggak ada pada kita, tapi apa yang ada pada kita, itu yang kita mau bagikan. Engkau berlebihan harta, engkau bisa bagikan harta. Tapi engkau nggak berlebihan harta, tapi engkau punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Engkau ceritakan itu buat orang lain pun turut diberkati. Jadi jangan membatasi Tuhan dengan cara kita menjadi berkat. Siapapun saudara dan saya, kita bisa menjadi berkat. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya harus jadi berkat. Ayo, sama-sama bilang sama saya, hidup saya harus jadi berkat. Minimal melalui perkataan saudara, orang lain diberkati. Melalui setiap ucapan saudara, orang lain diberkati. Jangan justru sebaliknya. Melalui perkataan kita orang kecewa, melalui perkataan kita orang sakit hati, melalui perkataan kita orang pergi meninggalkan Tuhan bahkan. Wow, miris. Akhirnya kita sudah jadi batu sandungan buat orang lain. Hari ini kita diingatkan dari peristiwa perjumpaan Musa dengan Yitro. Yitro bersama dengan istri, bersama dengan anak-anaknya Musa, pergi bertemu dengan Musa di padang gurun, saudaraku, di kemah. Musa bersaksi kepada Yitro. Dan saya percaya ketika Musa bersaksi, mereka mendengarkan baik-baik. Oh, mereka memiliki hati yang bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena anak mantunya, suaminya, papanya ini masih hidup. Padahal harus menghadap Firaun. Itu kan membuktikan bahwa sungguh Tuhan ajaib. Itu membuktikan bahwa sungguh Tuhan berperkara dalam kehidupanmu. Dan melalui cerita Musa, melalui kesaksian Musa, mereka diteguhkan imannya, mereka dikuatkan. Dan mereka sungguh melihat bahwa Allah yang disembah Musa, yang juga mereka sembah, adalah Allah yang hidup. Saya rindu setiap umat Tuhan yang olehnya Tuhan percayakan saya layani tiap pagi melalui doa pagi online ini, dipakai Tuhan mulutnya untuk bersaksi. Engkau bisa bersaksi kepada anak-anakmu, ceritakan kebaikan Tuhan. Engkau bisa bersaksi kepada orang tuamu, mertuamu, menantumu. Jangan malu untuk bercerita. Kenapa mesti malu? Engkau menceritakan kebaikan Tuhan, kau bukan aibmu yang kau ceritakan. Engkau menceritakan kasih setia Tuhan dalam kehidupanmu, bagaimana Tuhan pelihara hidup. Kalau ada orang bilang, sok rohani, urusan dia sama Tuhan. Yang penting saya mau menceritakan bagaimana Tuhan terlalu baik dalam hidup saya. Dampak dari sebuah kesaksian akan ada jiwa-jiwa dipulihkan. Dampak dari sebuah kesaksian akan ada ucapan syukur yang naik kepada Tuhan. Dan dampak dari sebuah kesaksian, kuasa si jahat ditaklukkan. Kenapa? Karena kita menelanjangi tipuan-tipuan iblis yang mengatakan tidak ada mujizat, yang mengatakan bahwa tidak akan ada jalan keluar. Ketika kita bersaksi, kita memperlihatkan bahwa selama kita ikut Yesus masih ada jalan keluar. Selama kita ikut Yesus, kita akan lihat mujizat. Dan selama kita ikut Yesus, kita harus bersaksi untuk memuliakan nama Tuhan. Bersaksi, dan bersaksi. Pakai mulutmu untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Pagi hari ini ya Bapa yang baik,
Kami datang bersyukur kepada Tuhan, mengucapkan berkat, anugerah, kebaikan Tuhan yang berlimpah-limpah dalam hidup kami. Hari ini sebagai anak-anak Tuhan, kami mendengarkan firman Tuhan. Kami diingatkan bahwa kami bisa dipakai Tuhan untuk menjadi kesaksian bagi orang lain. Kami diingatkan Tuhan bahwa kami harus menggunakan mulut kami untuk memperkatakan kebaikan Tuhan, sehingga orang yang mendengarnya imannya dibangkitkan. Orang yang mendengarnya bersuka cita. Orang yang mendengarnya menaikkan pujian kepada Tuhan. Oleh karena ada anak-anak Tuhan yang mau bersaksi. Dan pagi hari ini kami diingatkan, ada banyak hal yang sudah Tuhan Yesus buat dalam hidup kami. Ada banyak pertolongan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Tapi seringkali kami menutup mulut kami untuk tidak memperkatakan itu kepada orang lain, menceritakan hal itu kepada orang lain. Tapi hari ini kami diingatkan, hari ini kami dibukakan untuk menceritakan kepada setiap orang-orang yang bertemu dengan kami bagaimana Tuhan Yesus terlalu baik dalam hidup kami, membukakan setiap pintu-pintu yang tertutup. Sehingga orang yang mendengarnya, kami percaya, timbul iman. Orang yang mendengarnya timbul pengharapan. Dan orang yang mendengarnya akan melahirkan ucapan syukur kepada Tuhan. Itu sebabnya hamba-Mu berdoa, ya Bapa, biarlah setiap anak-anak Tuhan yang olehnya Tuhan percayakan, hamba layani pagi hari ini secara khusus dalam doa pagi online. Biar Tuhan taruh api penginjilan, api bersaksi dalam hati kami dan hidup kami, sehingga melalui perkataan-perkataan kami ada banyak jiwa datang kepada Tuhan. Melalui hidup kami banyak-banyak jiwa diteguhkan, dikuatkan iman mereka, bahkan pengharapan mereka datang. Di dalam nama Yesus, hamba menyerahkan umat-Mu satu persatu ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Tuhan pimpin sertai langkah hidup kami. Betul kami masih punya pergumulan, ya Allah. Kami masih punya masalah, kami masih punya tantangan hidup. Tapi kami mau jujur di hadapan Tuhan. Sekalipun ada masalah, ada pergumulan, ada tantangan hidup, juga banyak hal yang sudah Tuhan bukakan jalan dalam kehidupan kami. Juga banyak hal yang sudah Tuhan tolong dalam kehidupan kami. Itu sebabnya kami mau menyaksikan hal tersebut kepada orang-orang yang ada sekeliling kami, sehingga melalui kesaksian kami, ya Tuhan, banyak jiwa datang memuliakan nama Tuhan. Oh, kami bersyukur buat firman-Mu pagi hari ini. Apa yang Allah taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Hamba berdoa dalam nama Yesus sehingga firman termaterai. Langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Kami mau jadi suami-suami, mau jadi istri-istri yang bersaksi. Kami mau jadi orang-orang muda yang bersaksi, menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Pakai kami, ya Bapa, perlengkapi kami, untuk kami bertemu dengan orang-orang yang perlu kami kuatkan imannya, bertemu dengan orang-orang yang perlu kami teguhkan hatinya dalam mereka mengiring Tuhan, sehingga tatkala kami bersaksi ada banyak jiwa mengalami kuasa dan lawatan Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Biar firman termaterai dalam hati setiap anak-anak Tuhan. Pada akhirnya pagi hari ini kami membawa setiap pokok-pokok doa kami kepadamu, ya Tuhan. Kami naikkan setiap apa yang menjadi pokok-pokok doa kami. Ada anak-anak Tuhan yang sudah mengirimkan pokok doa mereka melalui komentar di live pada saat pagi hari ini. Mereka yang ada di TikTok, mereka yang ada di Instagram, mereka yang ada di Facebook, bahkan mereka yang ada di Zoom. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap pokok-pokok doa mereka yang mereka tuliskan di kolom-kolom komentar, hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Tuhan Yesus berperkara, Tuhan Yesus campur tangan, dan Tuhan Yesus menyatakan kuasa dan kemuliaannya dalam hidup kami. Sehingga banyaklah apa yang akan kami saksikan buat orang lain, bagaimana Tuhan menjawab doa kami satu persatu. Makasih Bapa, terima kasih. Pagi hari ini hamba berdoa secara khusus buat setiap rumah tangga dari anak-anak Tuhan. Engkau yang memberkati rumah tangga anak-anak-Mu, ya Allah. Karena apa yang diberkati Tuhan akan tetap diberkati untuk selama-lamanya. Apa yang dipersatukan Allah tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Itu sebabnya hamba-Mu berdoa dan hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus.
Sehingga rumah tangga anak-anak Tuhan dipagari, dijaga, dilindungi. Ada damai sejahtera, ada suasana sorga di tengah-tengah rumah tangga dari anak-anak Tuhan dalam nama Yesus. Kalau ada di antara mereka yang rumah tangganya hari-hari ini bergoncang, mungkin suaminya sedang pergi meninggalkan mereka, istri yang sedang pergi meninggalkan mereka, hari ini kami bersatu hati, kami berdoa, kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Setiap pasangan mereka, orang-orang yang sudah diberkati oleh Tuhan di altar kudus Tuhan, Tuhan jamah hati mereka, dipulihkan hidup mereka, sehingga mereka kembali ke pasangan mereka yang sah di hadapan Allah, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami juga berdoa, biarlah kasih Tuhan mengikat pasangan suami istri, anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan. Suami-suami mengasihi, mencintai, menghargai istri. Istri-istri menghormati, tunduk kepada suami, mengasihi, mencintai suami yang ada. Di dalam nama Yesus berkat Tuhan ada atas keluarga mereka. Hamba juga berdoa ya Bapa, buat mereka yang sakit pagi hari ini. Kami percaya tubuh kami bukan sarang sakit penyakit. Tubuh kami adalah bait kudus Tuhan. Tubuh kami telah dibeli dengan darah yang mahal, dan di atas kayu salib Yesus berkata, sudah selesai. Segala kutuk sakit penyakit sudah dipakukan Yesus di atas kayu salib. Kami terima kuasa kesembuhan, kami terima mujizat, kami terima urapan, kami terima lawatan Allah di dalam nama Yesus. Kami percaya pagi hari ini kami yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Kami terima dengan iman. Terjadi dalam nama Yesus. Organ-organ tubuh kami sehat, sempurna, berfungsi normal. Di dalam nama Yesus kami perkatakan dari ujung kepala sampai ujung kaki, sehat sempurna. Dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur-Mu kami sembuh. Terima kasih Yesus. Engkau yang sakit pagi hari perkatakan, aku sembuh oleh kuasa bilur Yesus. Engkau yang sakit hari ini perkatakan, aku sudah sembuh oleh kuasa darah anak domba Allah. Jadi sesuai dengan imanmu. Pagi hari ini juga hamba berdoa, menyerahkan setiap anak-anak Tuhan, pekerjaan mereka, usaha mereka, studi mereka, bisnis mereka, apa yang mereka kerjakan di dalam kehidupan keseharian mereka, hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Biarlah kasih karunia Tuhan terus menopang kami. Kami percaya apa yang kami kerjakan oleh kedua tangan kami diberkati Tuhan. Makan minum kami pakai kami diberkati Tuhan. Kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik dalam kami mengiring Tuhan. Sebab itulah janji Tuhan. Itu sebabnya hamba berdoa, berkati setiap pekerjaan usaha, bisnis mereka, studi mereka ya Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Mereka di sepanjang tahun 2023 ini mereka akan dipromosi oleh Tuhan dengan hal-hal yang dahsyat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami percaya hidup anak-anak Tuhan dalam pemeliharaan, dalam anugerah Tuhan yang sempurna. Kalau ada di antara anak-anak Tuhan yang hari-hari ini sedang merintis usaha, bisnis, mereka diberkati Tuhan, dipertemukan dengan jalan-jalan Tuhan yang ajaib. Sehingga semakin hari semakin mereka melihat pertolongan Tuhan. Berkati juga ya Bapa setiap anak-anak Tuhan yang hari-hari ini sedang berdoa untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Biar Tuhan yang buka jalan dalam hidup mereka, sehingga mereka menemukan pekerjaan yang layak untuk mereka dapati di dalam nama Yesus. Terbuka lapangan-lapangan pekerjaan bagi mereka anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan di dalam nama Yesus. Pagi hari ini juga hamba berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat setiap orang-orang muda yang setiap pagi setia mengikuti doa pagi. Mereka tahu, mereka sadar bahwa mereka di masa mudanya mereka perlu Tuhan. Hamba berdoa buat masa muda mereka ya Bapa di dalam nama Yesus. Baik mereka yang setia mengikuti live doa pagi, mengikuti ibadah doa pagi, maupun mereka ada orang-orang tua yang mendoakan anak-anak mereka agar dijamah, dipulihkan, dilawat Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, orang-orang muda yang takut akan Tuhan tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Orang-orang muda yang mengandalkan Tuhan, Tuhan sendiri yang akan membawa mereka masuk dalam pengalaman indah bersama Tuhan. Orang-orang muda yang mengandalkan Tuhan akan lihat pertolongan anugerah Tuhan nyata di masa mudanya dalam nama Yesus terjadi.
sehingga masa muda mereka menjadi masa muda yang seperti burung Raja Wali, terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka merancangkan hal-hal yang baik dan terjadi dalam masa muda mereka. Di dalam nama Yesus terjadi. Terima kasih Tuhan. Hamba menyerahkan umat-Mu, orang-orang muda ini ke dalam tangan Tuhan. Pakai masa muda mereka untuk menjadi saksi Tuhan, sehingga melalui masa muda mereka ada banyak teman-teman mereka, orang-orang muda dikuatkan, diteguhkan iman mereka. Mereka menjadi terang, mereka membawa dampak di masa muda mereka ya Tuhan. Pagari mereka ya Allah dari setiap rancangan orang jahat. Jauhkan dari setiap pergaulan yang buruk dalam nama Yesus. Kalau juga ada di antara mereka yang hari-hari ini berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup, Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus. Kami tahu pasangan hidup berasal daripada Tuhan. Tuhan sudah siapkan bagi mereka yang setia, yang mencari Tuhan, yang mengandalkan Tuhan. Itu sebabnya kami doa, Tuhan yang anugerahkan, Tuhan yang kirimkan pasangan hidup yang takut akan Tuhan, mengasihi, mencintai Tuhan dalam kehidupan masa muda mereka. Terlebih mereka mencintai, mengasihi, menghargai, menghormati hidup anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, bahkan orang-orang yang bertanggung jawab. Terima kasih Bapa. Kami terima dengan iman mereka boleh mengalami kuasa Tuhan, mereka boleh dipertemukan dengan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup mereka. Kalau ada di antara mereka juga yang hari-hari ini berdoa dan mereka sudah menemukan pasangan hidup dan mereka sedang menjalin hubungan dan mereka rindu untuk membawa hubungan mereka lebih lagi ke jenjang yang serius ya Tuhan dalam pernikahan yang ada, Hamba serahkan mereka setiap rencana ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan campur tangan, biar Tuhan yang berdaulat, biar Tuhan yang berkarya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini hamba juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat setiap anak-anak Tuhan yang berdoa, suami istri yang hari-hari ini berdoa untuk mendapatkan keturunan. Hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Engkau istri-istri yang merindukan keturunan, dibukakan kandunganmu. Hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat di tahun ini 2023. Mereka dipercayakan keturunan-keturunan ilahi oleh Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus terjadi. Terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya hamba juga berdoa ya Tuhan, kalau ada di antara mereka anak-anak Tuhan memiliki kerinduan di tahun 2023 ini, mereka mengalami rekonsiliasi, mereka mengalami pemulihan antara hubungan anak dengan orang tua, mertua dengan menantu, atau adik dengan kakak yang mungkin selama 2022 ada masalah atau awal 2023 memiliki masalah, dan hari ini mereka merindukan adanya pemulihan agar adanya damai, adanya kasih satu dengan yang lain. Kami pegang janji firman Tuhan, jika Tuhan berkenan kepada jalan-jalan seseorang, maka Tuhan yang akan memperdamaikan mereka dengan musuhnya. Itu sebabnya kami berdoa ya Tuhan, Tuhan lihat seruan hati anak-anak Tuhan yang rindu berdamai, yang rindu agar mengalami rekonsiliasi, pemulihan terjadi dalam nama Yesus, sehingga terjadi pemulihan, terjadi rekonsiliasi hubungan anak dengan orang tua, mertua dengan menantu, adik dengan kakak, dalam nama Yesus. Dipulihkan dalam nama Yesus. Kami lihat terobosan yang dahsyat. Kami mau menjadi berkat, kami mau menjadi pembawa-pembawa damai ya Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang yang mudah untuk mengalah. Yang terpenting adalah biar ada kerukunan, ada damai sejahtera antara kami, sehingga kasih Tuhan, berkat Tuhan ada di dalamnya, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Secara khusus pagi hari ini kami juga berdoa buat jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang pagi hari ini mengikuti live doa pagi online, mereka belum mengenal Yesus, hari ini ya Tuhan hamba berdoa, biar kasih-Mu, biar terang-Mu menerangi hati nurani mereka. Mereka bertemu dan memiliki pengalaman perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus melalui ibadah doa pagi online ini. Di dalam nama Yesus, biar kasih Allah melawat mereka. Mereka dituntun dalam seluruh jalan-jalan Tuhan yang sempurna, di dalam nama Yesus. Kalau ada di antara keluarga, sahabat kami mungkin yang hari-hari ini
ini masih jauh dari Tuhan atau telah pergi meninggalkan Tuhan Yesus karena satu dan lain hal, kami doa, kami ucapkan nama mereka, kami sebutkan nama mereka, kami ucapkan doa bagi mereka di dalam nama Yesus. Kami bawa nama-nama ini, kami sebutkan di altar kudus Tuhan, biar Tuhan berperkara di dalamnya. Tuhan yang jamah, Tuhan yang ketuk hati mereka sehingga mereka kembali kepada Allah Kristus Yesus Tuhan, dan datang untuk dipulihkan. Dalam nama Yesus terjadi. Pagi hari ini ya Bapa yang baik, hamba menyerahkan ke dalam tangan Tuhan pada akhirnya kota di mana kami anak-anak Tuhan tinggal di bangsa kami. Biarlah Tuhan memberkati kota-kota yang di mana kami tinggal, karena kami tahu kesejahteraan kami adalah kesejahteraan kota ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kota-kota di mana kami tinggal. Kota kami aman, kota kami damai, kota kami tentram, kota kami diberkati, kota kami ekonominya maju di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga ya Bapa, sehingga kota-kota kami dijauhkan dari setiap huru-hara, dijauhkan dari bencana alam. Kami tolak dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa ya Bapak buat setiap kota-kota di bangsa kami, jika ada oknum-oknum intoleran yang membuat anak-anak Tuhan sulit untuk beribadah, hari ini kami bersatu hati dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Jamah hati mereka ya Allah Roh Kudus, jamah hati mereka sehingga mereka melihat kuasa dinyatakan Allah dalam kehidupan mereka, sehingga oknum-oknum intoleran atas kota-kota di mana kami tinggal dijamah, dilawat Tuhan. Sebagaimana Saulus mengalami perjumpaan dengan Kristus, kami doa mereka mengalami perjumpaan dengan Kristus di dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Kami berdoa sebab kami percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Sehingga kota-kota di mana kami tinggal, kami dapat beribadah dengan tenang, dengan sukacita, tanpa gangguan. Dalam nama Yesus, perlindungan Tuhan ada atas kami, ada atas kota-kota kami. Hamba berdoa secara khusus pada akhirnya menyerahkan bangsa kami Indonesia dalam tangan Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia ekonominya maju, Indonesia ekonominya bertumbuh, Indonesia ekonominya kuat. Bahkan secara khusus tahun 2023 ekonomi Indonesia kuat dalam nama Yesus. Indonesia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kami berdoa ya Tuhan, pemimpin-pemimpin bangsa kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami ucapkan berkat buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang terpilih. Kami juga berdoa buat DPR RI, DPR di tingkat 1, DPR di tingkat 2, MPR. Kami berdoa buat para hakim, para jaksa. Di dalam nama Yesus kami berdoa buat Kapolri, Panglima TNI beserta jajaran mereka. Kami berdoa buat para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, lurah, RT RW atas bangsa kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau yang memegang kendali atas hidup mereka, sehingga apapun keputusan mereka, karena Tuhan menaruhkan sesuatu dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, berkati pemimpin-pemimpin kami atas bangsa ini Allah. Kami juga berdoa kalau ada anak-anak Tuhan yang tidak tinggal di Indonesia, mereka tinggal di luar negeri, biarlah Allah yang memberkati negara-negara di mana mereka tinggal, kota-kota di mana mereka tinggal aman, damai, tentram, diberkati Tuhan, sehingga mereka Tuhan tetap dalam pemeliharaan dan pertolongan anugerah Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa ya Bapa, secara khusus tahun 2024 akan ada pesta demokrasi. Kami berdoa sehingga pemilihan umum di tahun 2024 berjalan kondusif, berjalan aman, berjalan dalam campur tangan Tuhan. Oh, kami patahkan setiap politik-politik adu domba, politik-politik identitas, politik-politik pemecah belah. Kami patahkan dalam nama Yesus dari Nazaret. Kami hancurkan kuasanya. Kami percaya Allah menjagai, memagari, membentengi bangsa Indonesia dalam perlindungan Tuhan. KPU yang akan bekerja, Bawaslu yang akan bekerja, Tuhan memberkati para partai-partai yang sudah terpilih. Tuhan tolong sehingga semua ada dalam campur tangan dan rencana Tuhan yang terbaik. Tuhan sudah selesaikan dan kerjakan atas bangsa kami. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini hamba menyerahkan umat-Mu satu persatu ke dalam tangan Tuhan. Berjalan bersama-sama dengan kami, kami kuat karena Tuhan menyertai kami. Apapun badai hidup, apapun padang gurun yang akan harus kami lewati, kami percaya kami tidak pernah berjuang sendiri, karena kami tahu tangan Tuhan yang kuat menopang kami. Itu sebabnya sampai hari ini kami percaya mujizat masih terjadi dalam kehidupan kami.
Hamba berdoa dan hamba menyerahkan setiap pokok-pokok doa ini ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa karena kami percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kami berdoa sebab kami percaya Yesus kami hidup. Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus adalah Allah yang menopang kehidupan kami. Hamba ucapkan berkat biarlah sepanjang hari ini kami hidup menyenangkan hati Tuhan. Sepanjang hari ini kami hidup mempermuliakan nama Tuhan. Dan sepanjang hari ini kami mengecap kebaikan Tuhan. Dan kami mau bersaksi akan setiap kebaikan Tuhan. Ini doa syukur kami yang kami alaskan dan kami naikkan dalam satu nama yang penuh kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, ibadah kita selesai. Bagian kita sekarang melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Bersaksi. Engkau bekerja, engkau berbisnis, engkau sekolah, terus bersaksi. Sehingga melalui mulut kita ada banyak orang memuji-muji Tuhan. Melalui mulut kita ada banyak orang hidup beriman. Melalui mulut kita ada banyak orang memiliki pengharapan kepada Kristus. Kita kembali ketemu besok pagi jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat. Saudara dikasih dalam Tuhan. Dan jangan pernah lupakan untuk tetap terus andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Doa saya menyertai setiap kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.